Coba bayangkan kalau sekiranya tidak ada perokok seperti kayak si Hari itu, apa ada sekolah kedokteran? Apa tidak rusak para dokter ini, kan begitu. Jadi harusnya mesti ada keseimbangan, kan begitu ya. Jadi bukan bicara tentang Enggak betul. Jadi abang kalau dia abang mau ke sana itu jauh lagi tuh ceritanya. Dokter kadang-kadang sampai dokter apapun orang sakit ditanya merokok nggak? Banyak kita tahu lah Bang Alis ini kan lempar batu sembunyi tangan gitu. Aku mau mengingatkan si Hari aja kan, artinya bahwa si Hari ini sedikit banyaknya dia bela negara juga tuh. Ya kan, bela negara memberikan anggaran masuk dengan membeli rokok, ya cukai rokok itu dia belikan. Itu yang diaudit oleh Bung Bahar nih, kan begitu. Bang Alis, itu peran daripada produsen rokok juga nggak tanggung-tanggung untuk pengembangan olahraga di tanah air ini, Bang. Abang lihat itu ya, rokok bisa mendanain bulu tangkis, mendanain ini segala macam. Dan sebenarnya tidak susah kalau mau menghimpun dana dari olahraga, tidak susah. Karena semua bisa dijual kalau stadion itu diperbaiki. Nah, di sisi baliho itu yang kecil-kecil itu dibuat harga promosi, ya betul. Kecuali tiket pun bisa ditaruh. Jadi sudah bisa. Jadi gini, sekarang kan kita pilih lah. Aku berpikir tadinya kita bicara tentang person, tokohnya, olahragawannya muncul. Nah, sekarang kan begini. Tadi kita mungkin agak terpukau dengan mana barangnya, mana stadionnya, mana tempat olahraganya, mana budokannya, itu nggak ada. Nah sekarang aku coba melihat dari satu sisi, yang mana mau kita lihat. Kalau kita bilang kita mau bicara tentang budokannya, tentang tempat latihannya, tentu hubungannya tentu dengan pemerintah daerah, pemerintah kota. Nah, tetapi kalau aku mau bicara pertama ini bagian satu lah katakan, apakah masih ada niat dari adik-adik kita yang usia di bawah kita untuk membuat prestasi diri gitu. Itu timbul sendiri gitu. Tanpa dilatih. Aku masih ingat yang namanya Roni Paslah, ya. Kiper terkenal SMS, menjadi kiper nasional. Itu tadinya kan dia pemain tenis. Kemudian dia beralih menjadi apa? Karena ada keinginannya. Nah, sekarang masih ada nggak anak-anak kita yang pengen main bola? Main bolanya di video game. Enggak, gini Ri, kalau kau tanya masih ada, itu tergantung bagaimana menstimulus balik lagi, membina. Jadi itu nggak bisa lahir. Memang nggak bisa lahir pembinaannya. Iya, nggak bisa lahir begitu aja. Jadi aku ingat ya pada saat dulu adikku masih kecil, dia pemain bola. Waduh, pagi-pagi kita belum bangun dia udah latihan selama ini. Ada motivasi. Ya, ada motivasi yang tergerak pada saat itu. Jadi misalnya main bola, top sekali dia, tahu hidupnya melarat. Nanti apa? Apa kata orang? Pilih profesi olahraga, pemain bola dan lain sebagainya. Hidup kau melarat nanti gitu. Tapi coba kalau seandainya lihatlah orang-orang yang berprestasi itu ada reward yang diberikan oleh pemerintah, ya kan? Ada misalnya pulang pun disambut segala macam. Kadang-kadang ada juga yang miris kita. Ada yang pulang dari kemarin pulang naik bus katanya, bukan tempat kita. Dari Papua. Aku malah mengatakan begini, dari Papua. Malah gini, dulu pembinaan kita juga nggak bagus-bagus sekali. Gurnam Singh itu juara maraton yang rekornya begitu lama dia pegang tidak bisa dipecahkan. Siapa yang memperhatikan dia pada saat itu? Mungkin kecintaannya. Ya, hoki kita itu kan dipegang oleh orang India. Siapa yang memperhatikan dia? Katakanlah kemudian judoka kita. Itu lebih banyak motivasi pribadi. Jadi itu kalau kayak gitu karena kebetulan aja udah besar dia terlihat ada satu talent, ada satu bakat, kemudian dia langsung terjun di situ kan bukan dari awal udah disiapkan kayak kau bilang tadi. Makanya itu kenapa tidak disiapkan? Tapi memang kan mulanya itu semua kan dari pendidikan. Walaupun dalam konteks sekolah, pendidikan itu kan keluarga, sekolah, masyarakat. Dari situ kemudian di ketiga jenis pendidikan ini pemasyarakatan terjadi. Baru nanti di kebiasaan atau perilaku olahraga baru muncul prestasi. Ketika memang motivasi orang mau meningkat, baru kemudian dia berlatih terus. Nah persoalannya memang harus dimulai semuanya Pak Ishari. Jadi memang bisa juga. Tapi bahwa niat motivasi itu muncul memang dari pendidikan juga.
Tapi memang masyarakat juga seperti tadi yang saya katakan, jadi Pak Idrus, kadang-kadang bahkan masyarakat juga membenamkan orang berprestasi. Seperti misalnya yang terakhir, orang tidak disambut. Jadi sepertinya kalau tidak disambut kemudian menekan prestasi, kan begitu membuat orang. Atau ada lagi tidak menjadi berita yang terbaru, kembali dia bertani, pulang dari mendapat medali emas, kemudian pulang kampungnya bertani lagi. Jadi seolah-olah bertani itu rendah. Nah itu kan yang masyarakat yang membangun seperti itu. Wah ini salah kalau saya pikir. Prestasi olahraga sendiri, kemudian tapi juga petani juga bagaimana petani maju itu sendiri. Jadi gini Bang Barudin, kadang-kadang persoalan itu kan tidak ditentukan oleh besar kecil persoalan yang sebenarnya, tapi dari blow up berita itu yang kadang-kadang menentukan. Jadi kalau aku lihat aku sebagai wartawan, orang pers, ketika dia dikabarkan menaik bus mobil bak terbuka, pikiran aku positif dulu. Mungkin ini disiapkan untuk dia mengeluh-ngeluh orang. Nah, kalau dia naik mobil yang tertutup, dia kan nggak bisa katakan orang. Kan yang dibicarakan ini kan olahraga. Itu Pemda sudah punya bidang olahraga. Ada dia punya bidang olahraga. Nah, kita balik ke awal. Itu kita lihat tiap olahraga, bola voli, bulu tangkis, semua itu punya anunya, pengurus-pengurusnya. Kurasa itu dikaitkan dengan apakah persatuan-persatuan perkumpulan olahraga itu dikaitkan dengan program-program dari Pemda, pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan secara fisik maupun pembangunan kontinuitas bentuk olahraganya. Jadi sebenarnya dicari kerjasama antara pemerintah dengan klub-klub olahraga untuk mereka itu punya target jalan ke depan. Kalau misalnya bulu tangkis itu maju, otomatis kemudian ada hasil prestasinya, masyarakat banyak ke situ. Itu misalnya bulu tangkis. Demikian juga bola voli, demikian juga sepak bola. Jadi kalau masing-masing klubnya itu udah mulai punya rencana, didukung oleh dari depan bagian olahraga, jalan berkembang. Masyarakat kan nggak tahu. Dia mula-mula bidangnya ini, kemudian dilihatnya bulu tangkis maju, masuk dia ke bulu tangkis. Jadi itu mesti ada sinkron antara ada Bapeda, ada rencana pembangunan visi, tapi pembangunan manusia juga ada. Jadi sejalan. Jadi kalau menurut aku, kembali lagi ke awal, orang-orang yang ada di bagian olahraga itu punya program jangka panjang nggak untuk menghasilkan program mereka itu. Jadi balik-balik kalau kita bicara ini dari tengah, di awal. Itu gini Bang, kan yang paling gampang itu mengambil yang udah jadi daripada membina dari awal. Siap pemerintah itulah dia. Jadi temporer aku ada cerita sedikit nih, yang tadi misalnya kasusnya orang itu sebenarnya jadi prestasi baru ketahuan setelah dia dewasa atau karena ada kejadian tertentu. Ini ada cerita menarik ya. Ada orang naik kudanya nggak mau jalan, pukul-pukulnya nggak mau jalan. Dia ingat ada balsam di kantongnya. Dia ambil, dia oles dari pantat kuda itu. Di telurnya. Lama-lama mulai panas kan, kuda itu panas. Lari kuda, lari. Ketinggalan dia. Oh kalau begitu aku harus kejar kuda itu. Dia ambil balsam, digosok di pantatnya. Di pantatnya sendiri kan. Begitu panas, dia pun lari kencang. Ternyata dia bisa lari. Jadi akhirnya dia pilih olahraga lari. Karena memang ternyata punya kemampuan dia untuk lari. Tapi catatan yang tadi itu, tahunya kapan gitu. Bahwa dia bisa mengutilize dia punya kemampuan. Pada saat ditaruh di pantatnya ternyata dia bisa lari lebih kencang loh gitu. Artinya gitu. Jadi intinya adalah orang kadang-kadang tahu dia berprestasi itu bukan karena pembinaan dari awal. Memang dia punya itu, tapi tidak ada yang mengeksplor gitu loh. Tidak ada yang tapi melihat. Kalau kasus itu hanya saat itu bersifat insidentil. Kita bikinnya benar-benar secara tadi dikaitkan dengan pendidikan. Ya dari berenang dia, voli dia, bulu tangkis dia. Itu kalau betul-betul pembinaan, pembibitan dan pembinaan sampai ke program tuh ganti pejabat, program jalan terus. Ini kan ganti pejabat, ganti dia suka hati. Ganti gubernur, ganti ini. Jadi centang perenung jadinya. Itu yang tidak terlihat ya di Medan itu yang nggak terlihat. Kecuali mungkin satu di cabang olahraga wushu barangkali. Wushu itu memang mereka mempunyai organisasi yang sangat baik dan kemudian baru dilirik oleh pemerintah. Lihat, wushunya kan jagoan itu. Ya Bang Alicia? Iya. Cantik pula orangnya kan Bang? Ya, sampai sekarang wushu Sumut masih apa? Memang berarti programnya kontinu dan bagus terus. Ya. Tapi memang juga erat kaitannya dengan pembina, kan sama aja juga di tingkat nasional dulu kan adanya tokoh-tokoh olahraga yang menjadi pembina. Tapi memang pemerintah seperti yang dibilang Pak Bambang tadi, kalau di daerah dinas-dinas olahraga,
Dinas Pemuda dan Olahraga, tapi di tingkat nasional kantor Menpora, memang itu yang harus dibangun. Cuma memang kan seringkali orang langsung ke teknis, tidak berbicara konseptual. Kalau konsep ini, saya pengalaman di kantor Menpora, kalau konsep ini dianggap nggak ada duitnya gitu loh. Kalau udah teknis, langsung ada jelas duitnya. Ini yang rugi kita di negeri ini kan itu. Makanya seringkali memang pembina itu memang orang berduit. Memang harusnya kan kalau dalam konteks ini harus pemerintah, mulai dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten, kota, dan dinas-dinas tadilah itu yang menyusun program. Memang dari prestasi tadi, kalau ada yang bibit unggul, baru tersendiri lagi seperti yang dibilang Pak Idrus, itu tersendiri lagi kalau untuk prestasi. Nah, di situ kemudian cari sponsor, di situ kemudian pembina. Tapi juga memang perangkat pemerintahan lain atau swasta lain harus mendukung. Saya ingat betul anak saya yang sekolah di Singapura, di Nanyang Technological University, dapat beasiswa dia ke sana. Dia dari Jakarta sudah taekwondo, udah dan 1, bahkan dan 2 ke Korea. Itu universitasnya kasih dia asrama karena memang dia ada prestasi itu. Setiap tahun dia jadi juara Interversity Game di Singapura. Bahkan ditawari jadi atlet nasional. Nah, tapi artinya maksud saya menunjukkan perguruan tinggi pun membuka peluang kepada olahragawan gitu. Jadi memang harus didukung di lingkungan swasta atau lingkungan masyarakat. Itu baru memang paten. Walaupun dia tanya saya, bagaimana ini? Kamu kan mau sekolah, udahlah olahraga, teruskan aja sekolahmu, itu biarin aja lah. Jadi atlet nasional, nggak usah di perguruan tinggi aja saya bilang. Jadi memang ada rangkaian yang panjang tentang hal itu. Bicara soal kader. Dulu kita masih anak-anak, kita pernah dengar SKPD ya, Sekolah Kejuruan Pendidikan Jasmani. Terus berubah menjadi STO, Sekolah Tinggi Olahraga. Yang sampai sekarang itu tak pernah dengar lagi namanya. Ya, mereka lah yang kita harapkan untuk menjadi kader. Dan itu satu lagi yang barangkali yang perlu kita sikapi, ini sikap kita nih pada umumnya selalu membiarkan dan kemudian kita akan menjadi pahlawan kalau orang berhasil. Ya kan begitu. Contohnya macam musuh itu aja. Siapa yang membina itu? Ya, kecuali siapa yang analisa punya pemilik analisa. Ya kan. Tapi begitu berhasil, semua macam pemerintah kota, pemerintah provinsi merasa bahwa macam mereka lah orang itu yang membina. Itu bang istilahnya. Everybody loves a winner katanya. Ya. Jadi selalu kalau kita mau bicara pembinaan, kemudian tadi kan sarana. Di mana coba pemain hoki, di mana mau latihan? Kebun bunga tuh yang dulu tempat lapangan hoki, itu udah jadi bangunan. Mana bisa orang latihan di dalam gedung? Ya kan? Kecuali main futsal. Kalau main futsal bisa lah. Ya kan? Jadi semua itu kan kita tidak bisa lah apa. Maka akhirnya sekarang kalau kata si Bambang, ada kepala dinas yang berusaha. Impossible kata si tadi. Tak ada itu. Tunggu nanti kalau sudah berhasil, nanti lebar orang terlaksana. Macam orang yang bekerja. Kalau tidak, nggak ada. Tuh biarkan aja lah katanya kan. Jabatan judo, macam apa. Biarkan aja orang tuh yang sendiri yang apakannya. Nanti waktu mau berangkat baru berlapor. Nanti waktu pulang, kalau tak berhasil, tak disambut. Tapi jangan pula dibiarkan. Diarahkan. Dan antara lain kita berbincang-bincang ini juga supaya diberikan ke mereka untuk memberi dorongan ke mereka. Yang membingungkan itu sekarang, kita ini udah banyak salah target, salah sasaran, yang lainnya berhasil. Kita kan ingin memasyarakatkan olahraga. Nah di Medan ini memasyarakatkan Raja Olah. Itu masalahnya. Jadi kalau disebut masyarakat olahraga, kita nggak ada masyarakat Raja Olah kuat kita di Medan sekarang. Nggak pakai raga ya, olah aja ya. Nah, masyarakat Raja Olah. Memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat. Nah, sekarang tidak, kita meraja olahkan masyarakat. Dan itu berhasil nampaknya. Kita udah saling silang. Ini kita udah saling silang. Kita ini di tengah. Contohnya aja lah, ini kasih contoh simpan. Di pinggir jalan itu tiang listrik. Itu tiang listrik, tiang kabel internet segala udah saling masuk. Udah masuk ribet, nggak bisa pisahkan. Sekarang kondisi kita udah di situ. Jadi kembali lagi harus balik ke awal, disusun. Nah, pemerintah mana yang mau menyusun itu, itulah tergantung pada pemerintah yang bersangkutan. Kalau nggak, itu udah di tengah. Bang, sekarang yang diangkat dari pengurus itu bukan orang yang mengerti dan bukan paham dan punya niat untuk memperbaiki.
Nah, itu. Yang diangkat itu mana yang dekat sama aku, mana balas jasa sama om aku, mana balas jasa sama partai aku, itu yang diangkat. Makanya semua jadi masyarakat Raja Olah. Itu dia masalah kita. Itu duniawi lah. Artinya sebenarnya duniawi, Dul. Sekarang ini siapa yang pengurusnya macam dulu lah? Yang pengurus Medan artinya kan mesti ada yang kontrol, ada sosial kontrol, ada pejabat juga mesti dikontrol kalau ada kejadian-kejadian seperti itu. Tapi itu kan karena ada pembiaran itu, maka itu menjadi suatu kalau sudah terus-menerus dilakukan kan menjadi satu pembenaran. Jadi satu kebenaran, bukan lagi pembenaran, jadi kebenaran. Atau sebaliknya seperti Pak Jaya langsung patah arang. Justru kita dari pembicaraan ini semangat baru muncul. Itu loh Pak Jaya. Iya, memang betul. Iya. Kalau dulu orang kalah, dulu kan ada Marah Halim Cup ini dan ini. Itu hebat. Marah Halim Cup itu luar biasa lah memang. Diundanglah pertama kali orang diundang dari luar lah, dari Aceh yang pertama kali diundang juga itu. Kemudian juga ada dari Australia, mainnya di Medan. Main pertama orang Aceh ini sorry Dus ya, ini kejadian betul-betul nih Dus. Main pertandingan sepak bola Marah Halim di Medan itu betul-betul kejadian. Matanglah dari Aceh diundang, datang orang Aceh, nyatakan kami datang ke Medan ingin membuat Marah Halim Cup pulang. Kami punya tenangan pisang. Rupanya sampai di sini dia kalah. Nah, mana tenangan pisang kau? Kami pikir itu bukan pisang biasa. Kami buat pisang sale katanya. Kan salah. Kalah dia. Habis itu main lagi dia sama PSMS. Sama PSMS kalah. Kosong nggak salah aku. Kenapa kau kalah sama PSMS? Itu kurang ajar kali orang PSMS. Itu kalau kami di Aceh main itu matahari cuma satu. Tapi kalau di Medan mataharinya banyak. Itu kan pertama kali stadion itu pakai lampu. Katanya mataharinya banyak. Kiper kami asyik nengok matahari. Nggak gol. Besoknya main Australia, kalah lagi. Kok kalah? Itu orang Australia itu kurang ajar kali. Masa bola taruh minyak babi, ditangkap haram, tak ditangkap gol, sampai cuma marah Tuhan, gol pun tidak apa-apa katanya. Masih bisa ngeles kan? Kok sekarang ngeles kemana? Tapi sekarang dia hebat orang Aceh. Dia punya AC Milan. AC Milan. Oh iya. Ya, itu dia.